Halo semuanya, kembali lagi ya. Terima kasih udah ngeklik video ini. Jadi, untuk, channel YouTube ini, seperti biasa aku akan menjelaskan bahwa YouTube ini fokusnya pada Excel ya, tips and trick seputar Excel. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan, seri video yang pertama kemarin, yaitu belajar Excel dari nol. Dan sekarang kita akan belajar gimana sih tampilan awal dari workbook atau sheet yang ada di Excel gitu. Nah, tanpa berlama-lama ya teman-teman, eh, udah muncul ya di layar teman-teman semua. Jadi ini yang dinamakan dengan satu sheet di Excel itu. Kita akan mulai bahas dari tab menu ribbon. Nah, apa sih itu tab menu ribbon teman-teman? Tab menu ribbon itu adalah eh, beberapa menu yang sudah disiapkan Excel gitu. Dan contohnya di sini adalah seperti yang di atas ini, teman-teman. Nah, ini namanya tab menu. Tab menu ribbon ya. Jadi tab menu ribbon ini ada beberapa menu, teman-teman. Seperti sekarang kita itu ada di tab menu ribbon home yang isinya itu ada beberapa grup. Nah, beberapa grup ini seperti apa, teman-teman? Teman-teman perhatikan ya. Beberapa grup di Excel ini ada yang namanya grup clipboard, isinya itu ada copy paste atau format painter. Nah, ini dinamakan dengan grup clipboard. Kemudian di grup font, nah ini grup yang sering digunakan gitu ya pada orang pengguna Excel gitu. Nah, jadi intinya tab menu ribbon itu adalah sekumpulan dari semua grup yang ada di Excel gitu. Nah, ini maksud dengan tab menu ribbon. Tab menu ribbon home, tab menu ribbon insert, tab menu ribbon draw, tab menu ribbon page layout, sampai dengan tab menu ribbon add-ins ya. Sebenarnya sampai developer aja sih teman-teman. Kalau add-in ini itu tempatnya kita mencari apa ya? Fitur atau tools yang sudah disediakan Excel tetapi menggunakan jaringan gitu. Oke, jadi ini dimaksud dengan tab menu ribbon ya, teman-teman. Nah, ini tab menu ribbon yang di atas ini. Nah, kemudian ada yang namanya baris, bukan, ada yang namanya kolom dan baris. Nah, ini penting teman-teman. Kita akan jelas satu-satu dulu, yaitu kolom. Nah, kolom di Excel itu dia berupa A sampai dengan Z. Nah, ini di atas ini A sampai dengan Z. Nah, ini dinamakan dengan kolom. Kemudian baris atau rows dalam bahasa Inggris. Baris itu berbentuk angka 1 sampai dengan 10.000 atau 1 sampai dengan 10. Ini. Nah, ini dinamakan dengan baris atau rows. Atau untuk lebih mudahnya, kolom itu dia memanjang secara vertikal ke bawah seperti ini. Kemudian baris atau rows dia itu memanjang ke samping secara horizontal. Nah, itu rows. Contohnya seperti teman-teman lihat di layar teman-teman ya, gitu. Ini kolom, dan ini baris. Nah, kemudian di Excel juga ada yang namanya sel aktif. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya. Contohnya sel aktif itu adalah ketika kita tekan 2 kali ya di keyboard dan kita tuliskan contohnya halo. Halo, aku Gio. Nah, ini dinamakan dengan sel aktif, teman-teman. Jadi, sel aktif itu berguna untuk
untuk mengedit ya, untuk mengedit, atau ingin merubah sesuatu pada Excel tersebut. Itu yang disebut dengan sel aktif. Nah, jadi ketika aku menekan di terserah teman-teman ingin menekan di sheet yang mana. Misalnya di sheet D6. Nah, jadi kotak kecil warna hijau yang ini itu namanya sel aktif. Jadi kita bisa edit di sini, teman-teman. Bebas deh, kalian mau tulis apa, misalnya kayak gini. Nah, itu namanya sel aktif. Semisalnya kita keluar dari sel aktif, maka kita nggak bisa mengedit lagi, gitu. Contohnya seperti kita ketik halo tadi, halo. Nah, ketika kita lanjut ke sheet selanjutnya, misalnya sel aktif selanjutnya, seperti ini. Nah, kita nggak bisa ngedit, teman-teman, yang halo tadi. Kecuali kita bisa edit di sel selanjutnya. Nah, jadi ini ya yang dinamakan dengan sel aktif. Sel yang bisa kita ubah, gitu. Mudahan kalian paham ya, teman-teman. Tapi nanti teman-teman bisa coba sendiri ya di Excel, teman-teman. Gitu. Intinya sel aktif adalah sel yang bisa kita ubah, gitu. Nah, di Excel juga ada yang namanya zoom in dan zoom out. Nah, dia itu berada di samping sebelah kanan ya. Mungkin ketutupan sama video aku ini. Ini ya. Zoom in ketika jadi teman-teman bisa ngezoom in ya sheet-nya seperti ini sesuai selera teman-teman. Teman-teman juga bisa zoom out seperti ini. Nah, dengan sesuai selera aja. Jadi teman-teman bisa nih mengatur cara pandang teman-teman. Gitu. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan sheet baru di sini ya. Nih di bawah ini teman-teman taruh kursornya di tanda plus ini, tinggal klik kiri, maka akan muncul sheet yang baru atau sheet 1 dan sheet 2. Nah, untuk sheet 1 dan sheet 2 ini teman-teman juga bisa mengubah namanya atau rename dalam bahasa Inggris. Caranya, teman-teman klik 2 kali, tinggal ganti deh namanya. Misalnya kita ganti namanya menjadi rekaman tuh misalnya. Dan jadi deh, jadi rekaman 1. Ini sheetnya rekaman 1 dan sebelahnya adalah sheet 2 gitu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tampilan awal dari spreadsheet Excel. Ya, seperti itu. Nah, di Excel juga ada yang namanya cara baca kolom dan baris gitu. Kolom dan baris. Cara bacanya gimana? Misalnya seperti ini. Teman-teman taruh nih di sel aktif misalnya di antara baris kolom A dan baris 1. Nah, itu dibacanya adalah A1. Sama halnya dengan kita menaruh di sebelahnya, maka dibaca B1. Misalnya kita ke sebelahnya lagi, maka dibaca E1. Seperti itu, teman-teman. Kemudian range. Nah, teman-teman juga bisa ngeblok ya di Excel gitu. Caranya seperti ini. Nah, teman blok seperti ini. Nah, ini namanya adalah sel gabungan. Saya mengatakannya sel gabungan gitu. Tapi kalau nggak salah ini apa ya? Ada namanya, tapi saya lupa teman-teman. Jadi agar lebih mudah kita bikin sel gabungan antara kolom dan baris. Maka dibaca teman-teman di sini gabungan dari baris B4 sampai dengan B20 gitu. Jadi dibacanya B4, B20 gitu. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Apalagi ya? Yaps, mungkin nggak banyak lagi ya yang bisa aku sampaikan maksudnya. Tetapi teman-teman bisa cek sendiri nanti ya di Excelnya teman-teman. Kemungkinan sama ya, kemungkinan sama. Jadi nggak ada perbedaan gitu antara Excel. Mau Excel 2007 atau Excel 2019 atau Excel yang terbaru gitu.
By the way, aku menggunakan Excel 2000 aku menggunakan Excel 2019 gitu. Jadi masih menggunakan Office 19. Yap, mungkin itu ya untuk video hari ini. Terima kasih teman-teman udah nonton ya. Mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua. Dan seperti biasa, jika teman-teman berkenan, teman-teman bisa follow ya sosial media lainnya seperti Instagram dan Facebook gitu. Karena aku lebih on di Instagram gitu dan Facebook. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you.